Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andang Dwi Kuncoro NIM 254 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Desain Studi Kelayakan Bisnis pada Usaha Penggilingan Padi Rizki. Anggota dengan saya sendiri, Andang Dwi Kuncoro NIM 254, kemudian ada rekan saya Adib Al-Makfuri NIM 119. Adapun aspek-aspek organisasi yang akan saya presentasikan, yang pertama ada pendahuluan dan ringkasan bisnis, yang kedua ada aspek organisasi dan manajemen, yang ketiga ada aspek pemasaran dan pasar, yang keempat ada manajemen operasi, dan yang kelima ada aspek keuangan. Secara singkat perusahaan Penggilingan Padi Rizki didirikan pada tahun 1996 oleh Bapak Nur Hidayat dan istrinya Ibu Siti Hasanah. Alasan pendirian usaha tersebut karena pada saat itu masih sedikit usaha penggilingan padi, sedangkan pemerintahan jasa penggilingan sedang tinggi. Aspek organisasi, nama perusahaan Usaha Penggilingan Padi Rizki, nama pemilik Bapak Nur Hidayat, alamat usaha Desa Jatisari, RT 5 RW 3, Kecamatan Kedung Reja, Kabupaten Cilacap. Aspek manajemen, unsur pemimpin menggunakan pendekatan atas bawah, kemudian uraian tugas. Terdapat dua karyawan yang pertama bertugas untuk membawa padi ke penggilingan, dan karyawan yang kedua bertugas untuk mengecek padi hasil penggilingan. Program kerja karyawan bekerja seperti biasa dan tidak ada program khusus. Aspek pasar dan pemasaran, nama produk jasa penggilingan padi dan jual beli beras satu padi. Kemudian daerah pemasaran, masyarakat desa Jatisari dan Bulog. Segmentasi pasar, masyarakat sekitar dan para peternak unggas. Kebijakan harga yang dipatok sesuai dengan harga pasar, yaitu sebesar Rp600 per kilogram. Sistem distribusi melalui masyarakat sekitar ataupun dengan menitipkan ke warung dan ke pasar. Promosi dengan menginformasikan usaha ke masyarakat melalui kualitas dan pelayanan hasil. Kemudian permintaan produk sesuai dengan permintaan konsumen. Kemudian ada manajemen operasi. Yang pertama teknis produksi, yaitu mengubah padi menjadi beras dengan cara memasukkan padi ke dalam mesin penggiling sampai padi tersebut berubah menjadi beras. Yang kedua ada teknologi produksi yang digunakan adalah satu set mesin penggiling, satu mesin penyaring, satu mesin diesel, dan satu lift. Yang ketiga ada kapasitas produksi. Untuk setiap sekali penggilingan adalah 100 kg dengan cara berurutan atau bergantian. Yang keempat ada pengolahan limbah. Sekam dari hasil penggilingan padi bisa digunakan untuk pakan ternak dan pupuk organik. Sedangkan limbah yang dihasilkan dari mesin seperti asap bisa menggunakan filter cerobong, suara bising dengan menggunakan peredam suara, dan limbah solar bisa ditampung terlebih dahulu kemudian untuk diangkut oleh jasa pembuangan sampah. Yang kelima ada aspek teknis produksi, terdiri dari bahan baku yaitu padi, tenaga kerja berasal dari keluarga dan tetangga. Kegiatan perawatan mesin biasanya dilakukan oleh seorang yang ahli dalam mesin. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dari aspek teknis operasi. Aspek tersebut sangat penting dalam sebuah usaha baik jasa maupun industri. Hal ini juga berkenaan dengan proses pelaksanaan pembuatan produk atau jasa. Aspek keuangan. Yang pertama ada struktur pembiayaan perusahaan, terdiri dari biaya gedung sebesar 150 juta, biaya perizinan sebesar 5 juta, total aktiva tetap sebesar 60 juta, dan total aktiva lancar sebesar 25.390.000 rupiah. Kemudian yang kedua ada proyeksi keuangan perusahaan, proyeksi pendapatan per hari sebesar 1.200.000, per bulan sebesar 36 juta, dan per tahun sebesar 432 juta. Proyeksi pengeluaran per tahun sebesar 180 juta dan proyeksi laba per tahun sebesar 252 juta. Yang ketiga ada analisis rasio keuangan dengan menggunakan metode payback periode. Arus inflow sebesar 432 juta, kemudian beban depresiasi keuntungan bersih sebesar 252 juta. Kemudian ada EAT, yaitu pajak dikalikan dengan keuntungan. Pajak sebesar 20% dikalikan dengan keuntungan sebesar 252 juta. Jadi hasilnya sebesar 50.400.000 rupiah. Kesimpulan aspek keuangan berdasarkan dari hasil perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini mendapatkan profit dan bisa berkembang. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Kesimpulan usaha penggilingan dan jual beli padi ini dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak dijalankan berdasarkan hasil yang lebih positif. Walaupun termasuk usaha yang kecil, namun usaha ini terbilang cukup baik karena sampai sekarang masih banyak peminatnya. Dengan keunggulan perusahaan yang dimiliki yaitu kualitas pelayanan, ketersediaan stok, dan menjaga kepercayaan pelanggan. Perusahaan meyakini tujuan dari usaha ini di samping mendapatkan laba, yaitu untuk memenuhi kebutuhan setiap masyarakat
baik jika tindak lanjut laba perusahaan dan permintaan terhadap produk tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Dapat diartikan bahwa lebih banyak beban perusahaan daripada profit yang diharapkan oleh perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.